kabar ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah ya, kita sudah diberikan kesehatan walaupun dalam kondisi kita pandemi corona ini. Semoga kita tetap menjaga kesehatan. Nah, pertama-tama perkenalkan ulun Munawwarah dari mahasiswa pendidikan teologi konselor di Universitas Negeri Semarang. Di sini ulun ingin melaksanakan bimbingan kelompok. Yang sebelumnya nih, Buantian belum tahu tentang bimbingan kelompok, belum tahu ya. Karena biasanya bimbingan kelompok ulun melaksanakannya bersiswa. Nah, bimbingan kelompok itu suatu kegiatan kita dalam perkumpulan orang untuk menyelesaikan masalah, dinamika kelompok, permasalahan atau mengemukakan pendapat kita. Terus ide atau saran-saran kita terhadap anggota-anggota kelompoknya. Nah, kalau tujuan bimbingan kelompok ini supaya kita mampu untuk berdiskusi sama teman-teman kelompoknya, terus kita aktif juga, terus menambah kepercayaan kita untuk mengeluarkan pendapat kita. Biasanya kan kalau kita jarang mengeluarkan apa yang ada di isi hati kita, kadang kita merasa bingung atau apa. Maka diadakanlah bimbingan kelompok ini. Nah, sampai di sini sudah pahamkah Ibu? Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya ulun ada tahu nih perkenalan mulai dari yang sebutkan nama, terus namanya siapa, alamatnya di mana. Nama namanya Nina, alamat kita akan berkenalan dulu. Selanjutnya dari Ibu, namanya Ibu saya, namanya siapa? Jaita. Alamatnya Bakan Dalam. Kalau Indonesia Wati. Namanya kalau Indonesia Saima. Namanya ya. Alhamdulillah akan sama ya. Kalau Indonesia Nama saya Ibu Jainon. Kalau Indonesia Jum'ah. Namanya Muhammad. Yang tadi namanya siapa? Namanya Rizky. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih nih ibu-ibu semuanya sudah memperkenalkan diri dan meluangkan waktu nih. Ulun minta waktunya kita bimbingan kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada aturan-aturannya. Kalau kita kan semuanya harus aktif, semuanya berbicara untuk mengeluarkan pendapat kita, untuk melatih kita apa yang kita ingat, apa yang kita tahu. Nah, pertama nih ulun hendak menyampaikan materinya tentang pola asuh anak. Misalnya Buantian sudah mempunyai anak. Berapa orang dari Tian itu? 3. Kalau Tian? 1. Tian? 2. Nah, alhamdulillah Ibu sudah datang. Kita perkenalan dulu. Nama Tian siapa Bu? Maria. Namanya anaknya berapa orang? Alhamdulillah di sini ada yang sudah 3, 2, 1 ya. Dia semuanya sih lumayan sudah mampu mendidik anak, sudah sekolah TK ini sekolah kita supaya lebih santai. Ulun ada permainan konsentrasi. Kalaunya ulun menyebutkan ganjil itu tepuknya 2 kali. Misalnya contohnya 3. Kalaunya supaya ini bukan yang siswa-siswa yang anak-anak kita aja, tapi orang tua supaya santai. Tadi apa permainannya, ada yang game ulun 7 berarti ya. Tepuknya ganjil. Kalaunya ulun menyebutnya
misalnya satu aja. Kebalikannya, karena ini kita konsentrasi otak kita sama tangan kita supaya karena kita sudah lawas kita sudah lawas juga aja pada ini bebas otak ya. Misalnya sekali boleh salah gitu ya toh. Kalaunya salah karena kita beri pertanyaan misalnya supaya kita lebih santai diskusi. Aku mau nilai juga. Tapi ganjil sih. Kali jadi kontak gini. Ganjil berapa aja? Kalaunya ganjil tepaknya 2 kali. Misalnya dia bilang 9. Satu itu apa ganjil? Nah ganjil berarti 2. Nah, sudah siap supaya kita pada biasanya ulun di kelas itu supaya kekanak-kanaknya pada gugur, terus kada gugup supaya santai. Sudah siap? Ya, ini konsentrasi antara tangan kita lawan otak kita. 5. Iya. Supaya ini karena ini kita di sini sagap-sagap kita jual sampai ya. 3. 2 kali aja cepat. 2. 5. 3. Ya, sebentar alhamdulillah kan itu yang salah. Ya, kita lanjutkan lagi tadi tentang pembahasan yang bimbingan kelompok sama tujuannya. Supaya ini kami kalau jadinya tujuannya ulun tuh mengumpulkan bimbingan kelompok tuh supaya bukannya ulun yang membimbing gantian tapi kita sama-sama kayak apa sama mendidik anaknya terus supaya anak kita cerdas juga pintar. Pastinya dari pendidikan pertama itu untuk anak pasti orang tua ibu, pastinya dari lahir terus sampai melahirkan sampai mengantar ke sekolah pasti mama juga. Kita bukan masuk ke dulu makan. Ya alhamdulillah lah, mudahan kita nih sampai jam 10-an aja. Nah, langsung membahas tentang pola didik anak. Sebelum ulun menyampaikan, di sini adakah dulu yang hendak menyampaikan pola asuhnya kayak apa di rumah? Kalau dari Pian? Nah, kan ya sudah masuk malu. Kita berdua bang. Oh, iya karena begawi jadi Dia mau asuh anak lah. kalau Pian? Jadi pada yang dititipkan anak kalau Pian? Pasti kalau kita merasakan kayak apa rewelnya, menangisnya anak Dulu kakaknya dulu biasa begaya. nah melawani kalau kamunya kagak kayak itu pulang kagak pulang rumahnya itu cobaan kita di dalam rumah. Kalau Pian bang kalau di rumah tuh kayak pernah didik anak kita anaknya saya ya lain-lain karena kita semakin banyak anak pulang semakin banyak orang yang diurus. Kalau Pian bang di kata-kata kita lebih banyak lawan anak ya misalnya kalau punya begawi pulang kita pasti lawan yang kita percayai yang menjaga akan anak kita. Kalau Pian bang kayak apa? Ini alhamdulillah berhasil kalau mengantarakan anak lah menunggui anak ya kalau Pian bang ya ini banyak menghadap dua kan ya alhamdulillah karena kita investasi terbesar itu anak kita walaupun kada jadi kada apa tapi misalnya banyak anak kita mendidiknya bagus insya Allah ini awal karena membalas jasa yang kita kasih hanya walaupun ulang sosialisasi juga di desa Pulau Berencana itu kita dianjurkan pemerintah juga tapi kalau kita dari segi kita kan banyak anak banyak rezeki insya Allah rezeki anak tukang misalnya pastinya sekolahnya pintar-pintar sukses kita yang nyamannya. Nah lanjut lagi misalnya dari ulun
kalanya pola asuh anak tuh ada 3 terbagi. Ada yang otoriter, ada demokratis, ada kognitif. Tiga macam ini kalian sudah mengenalkan atau kayak apa? Otoriter, demokratis, sama permisif. Nah, kalanya ulun jelaskan satu-satu lah pola asuh anak kita. Kalanya otoriter ini kita mendidiknya lebih kepada agak keras. Apa yang dia kita aja, nah ini harus ini. Nah, tanpa kita memperdulikan keinginan anak. Pokoknya dia harus pakai ini aja. Kayak agak keras kita otoriter ya. Itu macam-macam kita. Ya. Kayak anak rewel atau kasar. Otoriter dan kita jangan, pokoknya jangan. Nah, tapi kalanya pola asuh demokratis, nah pola asuh demokratis ini lebih kepada mengajak anak diskusi. Nah, diberikan penjelasan, diberikan kayak kita sarana pendidikan kita pendiri. Nah, kalau yang memilih ini, karena ini, misalnya kalau pian ke sana, pian kayaknya kayak apa nih? Kayak diajak diskusi kayak itu nah. Tapi kalau yang permisif ini lebih lembar lagi. Kasar aja pian pakatan siapa, terus kuliknya dan siapa, terserah anak pilih. Nah, ini jadi dalam di rumah kita tuh nah ini kalanya kita yang lebih baik tuh kalanya diajak diskusi. Jadi ini ada mengawasi. Ulun pernah ulun termasuk misalnya abah ulun tuh mendidik otoriter. Banyak presiden A kita harus A. Tapi efek sampingnya kita tuh ulun merasa kayak pada yang apa yang kita hendak itu pada tercapai karena dia kuitan A. Kayak ulun misalnya kuliah mama ulun melebih kepada permisifnya itu terserah hikam aja hendak apa. Jadi ulun bebas, saking bebasnya. Jadi ulun pas sudah di hendak akhir kelulusan bingung hendak begawe apa karena pada diberi arahan. Nah, kalau nyabahan misalnya diskusi lawan anak yang sudah lulus SD nih, lulus TK, diskusi lawan anak pian nak ini hendak ke madrasah ibtidaiyah kah ke SD kah? Kalau SD pelajarannya ini. Kalau MI pelajarannya lebih ke banyak misalnya ada Quran hadis, ada macam agama Islam. Nah, itu kalau anak walaupun pada paham lah, tapi kalau kita dari halus membiasakan berdiskusi yang kayak itu, insya Allah ini mengikuti aja. Kadang ulun di rumah tuh lawan kemanapan atau sebagainya karena kurang waktu lah berpanggilannya. Ini kali tapi menurut lawan ulun tuh misalnya di bulan kenapa harus ini kadang hendak ini. Nah, kalau dari 3 ini kehentian nih lebih banyak di mana di rumahnya tuh? Otoriter kah, demokratis kah, atau permisif? Nomor 2 demokratis. Demokratis kah lebih kalau otoriter itu kayak apa? Biasanya otoriter ini kita lumayan kalau anak-anak yang masih halus tuh masih kada paham, kita bisa menerapkan otoriter. Tapi kalau yang sudah bisa berpikir kayak ini bisa anak-anak kita ini bisa sudah melawan kita. Nah, bisa kita menerapkan demokratis. Nomor 2 nih demokratis. Nah, kalau ini sudah ganal, sudah bisa dewasa lah tingkatannya. Ini kan umur kita nih lain-lain. Sudah dewasa. Kayak ulan tadi kuliah sudah dewasa misalnya hendak memilih apa. Hanya permisif. Tapi kalau kekanakan sudah diterapkan pola asuh kita kayak terserah aja apa segalanya. Itu kayaknya pas sudah ganal kita tabung ngapang memani umpat reason. Nah, karena kita mulai lagi halus loh membiarkan melakukan kegiatan deh. Jadi kalau nyalan lebih bagusnya tuh demokratis kayak ini merasa pendapat ini dihargai. Maulan mai hendak nakal ini kenapa kita takuni apa gerang manfaatnya misalnya nakal ini. Kadang HP itu harus kita atur juga waktunya diskusikan. Misalnya pian main kita apa gerang kaminya kayaknya pian pusing, kayaknya pian dibawain ke panggilan kayak itu. Nah, misalnya kita kadang ulan karena kita lebihnya lo terpancing emosi juga. Pagi ulan di sekolahan banyak yang Cina lain-lain juga karakternya. Tapi pulang di ulan pandiri
anaknya apa, tujuannya apa bilang pian nih misalnya, niatnya apa, belajar kah anak kurangnya kah. Tadi kebahagiaan kan di rumah sudah merasakan uyuh-uyuh makannya, bersih simpul di rumah, mendidik anak, itu luar biasa gawian kita sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu misalnya kayak itu. Pasti berhentian nih kalau dari ulun sampaikan adakah hendak yang biar respon atau tanggapan, aku apa kayak itu, nah adakah berhentian kalau ulun dari segi ini sudah paham kah atau apa? Ada. Ulun terlalu cepat kah lo pandai? Anu nih lumayan nggak pakai masker. Jadi itu kan yang ulun setahu ulun lah, karena ulun masih belum berkeluarga juga, jadi kurang tahu kayak apa di lapangan mendidiknya. Tapi kalau secara pelajaran ilmu-ilmu ulun sudah memahami nih, otoriter ini kayaknya kita harus bisa menegasi juga. Kalau ini sudah menyimpang nih, kita stop ini, kita jangan tertarik lagi. Biasanya kalau kita terlalu longgar, khawatirnya ini bergaul lawan kawan-kawan yang salah. Pergaulan lingkungan kita ini berpengaruh juga, ini bakawanan siapa, terus cara berpandainya ini kayak apa. Kadang lah lumayan menyahuti lawan kita tuh, karena ini tahu berarti kekawanannya. Kita lihat juga, makanya kita sebagai orang tua juga jangan terlalu permisif. Permisif tadi apa? Coba masih ingat? terlalu longgar ya. Nah, lumayan lah ulun kalau bimbingan kelompok ini diskusinya lumayan terbuka juga berhentian. Misalnya di rumah tuh ini kadang antara kakak lawan adik lain lagi kita mendidiknya. Anak pertama ini misalnya kita lebih kepada otoriter. Coba kita misalnya anak kedua kita demokratis, pastinya lain lagi. Lumayan kurang nah kalanya berhentian ada anak berbagi pengalaman kan, misalnya di rumah aku terlalu keras, misalnya aku terlalu santai. Dari pian kan ada kadang-kadang ya. Kalau yang lain pengalaman aja pengalaman komunikasinya yang kemudian sebelum googling kita pandiri apa segalanya pasti. Nah kalau yang lain kan lumayan udah harusnya belajar Pian kan langsung praktek nih mendidik anak tuh. Kayak aku menanggapi anak yang lumayan dia kita kadang ngasih lah, dia kita apalah, nah itu dari pola kita, penilaian kita terhadap anak. Nah ketika kita menilai anak itu cerdas akhirnya jadi doa. Kalau ketika kita menilai anak itu nakalnya saya ulun sudah merasakan gitu ketika ulun lawan terhadap diri ulun nih, ulun bercermin Muna pasti bisa artinya kita sudah memotivasi ke dengan berarti kita lawan kekanakan dulu, lawan kekanakan di MTSN 11 tuh di Panak Daun. Ini hampir menyerah nih menjawab soal, ayo ibu tungguin pasti bisa, akhirnya bisa. Ketika ada yang lain misalnya berucap salah, itu malah disalahkan gitu, nah lawan kekanakan dia malah kayak merasa supan, terus kada percaya diri. Ini lagi kekanakan cekannya lumayan kami di pandemi ini akan polos, malam kekanakan polos ini apa yang jadinya kayak kita sambung aja kisah-kisah ini tuh ulun ini kita respon aja katanya, melatih anak kepercayaan diri juga. Lagi misalnya kita tergantung ya pendidikan kita tuh ibu, makanya kita ada kisah Nabi tuh ibu artinya kita ibu pang yang kalau pendidikan pertama lawan anak mulai dari kandungan pastinya ulun baru merasakan kayak apa kan kita reaksi kita mendidik anak kita pandiri juga. Kalau yang sampai sini dia sudah paham atau ada lagi yang pertanyaan dari yang tadi yang lain yang itu timbul ulun kayaknya timbul berkisah kita banyak ulun metodenya itu ada pola asuh anak, terus kayak apa kita menumbuhkan rasa percaya diri anak, memotivasi anak. Kadang
anak nih kenapa nya kalau makan kalau sekolah ini karena kayak pada disemangati kayak pada semangat motivasinya. Terus tujuannya nih kita penting ya meluruskan tujuan anak tuh yang nakai kalau pada sekolah ya nih anak jadi apa begali orang pada mungkin menerima lawan orang yang pada sekolah tapi kan apalagi wayah ini lah harus berketinggian hendak kita begawi yang kayak apa nyaman gitu nah kecuali kita hendak membangun usaha pun harus sekolah juga supaya kada rugi atau apa. Bahkan kawanan ulun yang kuliah ini lebih memilih kayak bisnisnya membangun macam-macam apa restoran kah rumah makan kah tapi yang bagus-bagus ya cakanya jadinya kada sekolah kan kada tahu cara penjualannya supaya menarik orang. Nah sampai kayak itu kita membimbing anak juga kalahan sampai ulan kuliahnya ini hendak tahu kayak apa cara kita mana anak terus ulun berdiskusi lawan ibu-ibu masyarakat bahkan ulun praktek ke pegawai kendala masalah begawi pasti kita ada juga permasalahannya lawan ibu-ibu. Kalau yang pian kan apalagi ulun kebanyakan kalau dari pian ada apa lagi kalau yang ada kita lagi ke yang tadi tepuk tangan supaya kita kan tadi lumayan tegang nih gantian mendengar apa yang ulan sampaikan kayak itu masih siap masih ingat kan ini tadi kan misalnya ganjil iya 10 bulan agak cepat lah ini 9 6 7 ada yang ada kan siapa tadi yang lihat kan siapa yang kademan apa ada kita coba nah kita lihat lah kawanannya yang ini lumayan salak-salak kita semuanya ada di sini kalau yang otak kita menyuruh kita bergerak supaya ingat tadi kan lumayan sudah ingat gantian kenapa karena kan disuruh tepuk tangan tadi supaya ini lebih konsentrasi makanya misalnya biasanya imbak kegiatan semuanya tepuk tangan supaya ini jalan lagi kadang kita tegang loh otak kita nih lah siap lagi ya sekali lagi 3 2 1 5 iya enggak nah kalaunya ada yang salah tadi dibagi pertanyaan ya misalnya sebutkan kendala pian dalam mendidik anak tiga butir kendala apa kendalanya tuh lumayan sulit kah atau kita apa satu misalnya kenapa iya karena mama ulun kan campur-campur betul bahasa Indonesia bahasa Banjar jadi kita tapi bisa misalnya kendalanya goreng siangnya makannya ini ada makan di sana kami ini hati tahu iya apa lah makan mana mau siangnya biasanya biasanya kalau makan terus jadi berboros aku misalnya nah itu lumayan makan kayak itu lebih penting apa dari kita tahu nih kita nih lapar ke panjang biasanya anak-anak ini generasi milenial artinya generasi digital ini tuh pasti entah makan goreng itu kebiasaannya misalnya merasa lapar sudah pastinya mencari makanan tapi kalau nyetinya masih kenyang kita suapin biar anu pada dulu nanti yang ada mau sekolah anak ya tinggal kita yang malah tambah kurus atau apa gitu jadi bujur bang apalagi main game kita harus mengontrol juga
cek nih, kita mau pada mau bisa kada bisa pasti ngelihat HP-nya main game apa aja. Kita kontrol aja. Jadi nya hati-hati juga kan mempelajari radiasi HP ini bisa mata, bintangnya. jadi otak, macam-macam lah kita di rumah tuh gawian yang harus kita lihati sudah menggawi apa menyikuni rumah anak-anak yang lain kan ada juga berarti kita harus mengadai juga radiasi HP itu mata abang terus nih ya kita coba kalau lagi kebanyakan nyari otak pula kenapa kadang-kadang ini kayak lambat apa segala macam kita harus mempelajari juga karena kenyamanan HP sudah sampainya bisa membaca buku atau apa jadi buat ulun tuh tapi dari tadi ulun apa kembali lagi yang ulun sampaikan apa yang kita ucapkan apa yang kita nilai orang anak tuh yang baik-baik aja kita doakan terus karena kan mudahan ibu baik ulun menghindari banyak kan kata-kata yang kasar kata-kata yang kadang kita gini Kata suara yang kalau ada kata apa kan bisa suara kan lagi harus aneh bang bulan belajar lawan guru ulun bunda ulun tuh sidin sabar sidin anaknya juga terus mengajar juga di asuhan sabar benar-benar seorang astagfirullahaladzim mana dinta anak bawa persiapan tapi tak ano izin kasihannya biarnya saya kasihan itu kan nya karena pengalaman kita harus budi-budi dibimbing karena sampai kinya karena ganang sukses kan ingat kinya lawan berikan berikan juga belum pada pernah kali kata mungkin itu aja gambar menyangka belum memiliki anak buah ini kasihannya bilang menangis kasihan kalau dari yang saya sampaikan tadi ada kan di sini yang berhentian menyimpulkan nih pola asuh kita tadi dari yang ada tadi kayak kita ini sekilas informasi lah karena biar terserah aja anak kayak menerapkan otoriter demokratis terus permisif macam-macam semakin misalnya anak laki-laki anak perempuan terus usianya nih kita perhatikan usianya misalnya nih masih TK nih bisa nyahutnya usia kita bisa mengajaknya demokratis pian kalau nukal ini atau manfaatnya dahulu amunnya kalau tahu manfaatnya pada bagus lebih baik nah lebih baik kita nukal ini berarti kita otoriter setelah demokratis kita ajak diskusi kita memutuskan akan-akan nih kadangnya pada tahun kekurangan dan kelebihan kayak gitu suara ini lu bisa nyapa akan bisa suara nah berarti amunnya yang pada tahu manfaatnya ini aja nah ini mama tahu bagus ini nih kadang ini memilih nukal apa mainan atau mainan banyak banget yang di rumah tak pakai lah dulu ada tak pakai kayaknya mau aja yang banyak pakai dia koleksi tapi mau belajar apa yang penting sayang misalnya tabung melatih anak menabung dia macam-macam pokoknya macam-macam karena bukan di gesan anak nih banyak anunya nih kita supaya memahami karakter anak. Nah, mungkin itu aja kesimpulan yang dari kita. Terima kasih ibu-ibu di sini lah diskusinya lumayan 30 menit lebih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ulun atau salah ucap atau apa. Ini karena kita absen. Terus, ini kalau ulun mengadakan lagi, ulun lihat bersedia apa? banyak kan uangnya Ya, ini. Rabu lain Ulun setiap hari Selasa. Ulun Senin Selasa Rabu pun ke sekolahan. Kamis Jumat ulun kuliah. Sabtunya ulun Sabtu Minggu libur lumayan jadi ulun menyusun minta izin lawan kawan untung nih ada kawan ngajar di empat ulun di sini prakteknya nih. Karena ulun pendidikan kuliahnya itu 1 tahun. Karena kan sudah S1 lanjut lagi nih lagi paskanya jadi lumayan disuruh tugas-tugasnya gitu mas kayaknya begitu lah misalnya ulun kalau menggawai bahantian pengumpulan lagi gitu nah sambil yang bergantian tadi kami lumayan di buhantian minyak kakak-kakak nih
macam-macam ya, dilawani kakaknya lah, manangis lah apa. Ya artinya kita sebagai ibu yang sabar. Anak sari astagfirullahaladzim sabar. Biasa ketawa Ya, aja. kadang kita misalnya lapar, tarik nafas, mata bau-bau dulu. Kadang orang kayak uyuh benar jalan sehari tuh. Kayak apa kita ingin pokoknya sampai kalau aja alamat ini bukan siapa ada kalau namanya